Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebetulnya melindungi ruang pribadi kita? Ya, rumah kita, halaman kita, semua tempat yang kita sebut milik kita. Ternyata ada loh hukum yang secara spesifik menjaganya, yaitu pasal 257. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas isinya. Kita mungkin mikir ya, kalau pagar sudah digembok, itu artinya sudah aman. Tapi apakah tindakan mengunci itu sendiri punya kekuatan hukum yang spesifik? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan semua itu ada penjelasannya di dalam pasal ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Aturan pertama ini ibarat jantungnya dari semua aturan di pasal ini. Tindakan yang kelihatannya sepele, yaitu masuk ke properti orang lain tanpa izin. Ini nih fondasinya. Jadi, intinya tuh ada dua skenario penting di sini. Yang pertama udah jelas banget, memaksa masuk. Tapi yang kedua ini nih yang sering kita lewatkan. Orang yang awalnya boleh masuk, tapi pas disuruh pergi, dia malah nggak mau pergi. Di mata hukum, dua-duanya ini sama-sama pelanggaran. Terus, apa sih artinya melawan hukum dalam konteks ini? Gampangnya gini deh, Anda itu nggak punya hak atau izin buat ada di situ. Nggak diundang, nggak dikasih izin. Jadi, keberadaan Anda itu sudah melanggar hak si pemilik properti. Itu inti masalahnya. Nah, tentu aja, kalau ada aturan, pasti ada konsekuensinya kan? Jadi, apa yang bakal terjadi kalau seseorang melanggar aturan dasar ini? Ternyata hukumannya nggak main-main loh, dan udah ditetapkan dengan sangat jelas. Hukumannya bisa kena pidana penjara maksimal 1 tahun. Angka ini nunjukin kalau negara kita serius banget dalam melindungi ruang pribadi warganya. Ini bukan cuma sekedar teguran, tapi ancaman hukuman pidana yang beneran. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Kita gali lebih dalam lagi ya. Kalau kita dengar kata memaksa masuk, yang kebayang pasti dobrak pintu kan? Ternyata definisi hukumnya itu jauh lebih luas dan spesifik dari itu. Yuk kita lihat apa aja yang termasuk. Jadi, apa aja sih metodenya? Apa harus selalu pakai kekerasan? Ternyata nggak juga. Undang-undang kita punya daftar yang sangat rinci soal ini. Dan ini dia yang menarik. Memaksa masuk itu bukan cuma soal merusak barang. Coba deh lihat, pakai kunci palsu, perintah palsu, atau bahkan seragam palsu buat nipu, itu semua dihitung memaksa masuk. Termasuk juga hal yang kelihatannya sepele seperti manjat pagar. Terus ada satu lagi nih skenario khusus yang penting banget. Kalau ada orang nyelinap masuk tanpa izin dan baru ketawanya pas malam hari, hukum secara otomatis menganggap itu sebagai memaksa masuk. Jadi nggak perlu ada bukti pintu dirusak. Waktu malamnya itu sendiri yang jadi faktor kunci. Oke, itu tadi aturan dasarnya. Tapi gimana kalau situasinya jadi lebih gawat? Nah, hukum juga ngatur skenario di mana pelanggaran ini bisa jadi jauh lebih serius. Tentu saja, hukumannya juga jadi lebih berat. Mari kita lihat apa saja faktor-faktor pemberatnya. Di sini nih, ceritanya jadi beda banget. Pelanggarannya bukan lagi cuma soal masuk tanpa izin. Tapi begitu ada unsur ancaman, entah itu ancaman kata-kata atau nunjukin senjata, hukum melihatnya sebagai kejahatan di level yang berbeda. Ini bukan lagi soal properti, tapi sudah menyangkut keselamatan jiwa. Lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Hukumannya itu langsung berlipat ganda. Dari yang tadinya maksimal 1 tahun untuk pelanggaran biasa, langsung lompat jadi maksimal 2 tahun penjara kalau ada ancaman. Ini sinyal yang jelas banget kalau intimidasi itu pelanggaran yang sangat serius. Pertanyaan selanjutnya, gimana kalau pelakunya nggak sendirian? Ngajak teman-temannya gitu? Apakah hukumannya bakal sama aja? Ternyata, hukum juga punya jawaban yang spesifik untuk ini. Aturannya jelas banget. Kalau pelanggaran dilakukan oleh 2 orang atau lebih, hukumannya bisa ditambah 1/3. Kata kuncinya di sini adalah bersekutu. Artinya, mereka ini nggak kebetulan ada di sana barengan, tapi emang sengaja beraksi bersama. Niat bersama inilah yang bikin hukumannya jadi lebih berat. Oke, kita udah bahas macam-macam skenario ya. Sekarang biar gampang yuk kita satukan semuanya dalam satu rangkuman, biar kita bisa lihat perbandingan hukumannya dengan jelas. Jadi, rangkumannya begini, pelanggaran dasar, hukumannya bisa sampai 1 tahun penjara. Kalau ditambah ancaman, hukumannya bisa naik jadi 2 tahun. Terus kalau dilakukannya rame-rame, hukumannya ditambah lagi 1/3. Nah, pola yang sama juga berlaku buat denda. Kategorinya terus naik seiring makin beratnya pelanggaran. Nah, setelah semua detail hukum ini, apa sih intisari yang paling penting buat kita bawa pulang? Yuk kita rangkum jadi beberapa poin kunci yang wajib Anda ingat. Jadi ingat ini ya, masuk atau menolak pergi dari properti orang lain itu ilegal. Ingat juga kalau memaksa masuk itu definisinya luas, bukan cuma soal kekerasan fisik.
adanya ancaman, atau kalau melakukannya bareng teman, itu bisa memperberat hukuman secara signifikan. Dan yang paling penting, semua aturan ini ada untuk melindungi ruang pribadi Anda. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah tahu semua ini, apakah ada yang berubah dari cara Anda memandang dan melindungi ruang pribadi Anda? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.